Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Hari ini seperti biasa kita akan belajar lagi bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa. Ada Habib Usman di samping saya. Habib, apa kabar Habib? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ada Ustadz Maulana juga. Wah, semangat banget. Saya senang banget kalau kayak gitu. Berkah. Jumat berkah, Masya Allah ya. Semangat nih jamaah, siapin catatannya karena ada Ustadz Syam juga. Assalamualaikum. Masya Allah. Baik jamaah, tadi kita sudah sedikit membahas mengenai nama. Sebuah nama, sebuah cerita. Nama merupakan sebuah identitas pada seseorang yang melekat selamanya. Yang mana dalam pemberiannya itu terdapat banyak pertimbangan pastinya. Maka dari itu tema hari ini adalah apa rahasia namamu? Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam, sebelum kita tanya-tanya sama guru-guru kita, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Ada-ada aja, masa si bapak ini namanya jas hujan? Nggak sekalian aja pak, anaknya dikasih nama payung, terpal atau tenda gitu, yang serba anti air semua. Apa mentang-mentang lahirnya di mall apa ya? Jadi namanya pintu pemberitahuan. Jadi pengen tahu kronologinya kayak gimana? Loh, kok aneh ya? Di kartu SIM kan disuruh cantumin nama. Dia malah nulis nama. Sebenarnya si bapak ini punya nama apa enggak sih? Emang bener-bener aneh ya namanya. Orangnya aneh juga kan nih. Jadi penasaran pengen kenalan. Seberapa anehnya bapak ini gitu loh. Mungkin maksudnya biar gampang ditebak kali ya. Si nenek ini bukan janda tapi masih punya suami. Maksudnya gitu bukan sih? Baru tahu, ternyata di Indonesia benar-benar loh ada superhero. Si Pak Batman ini bisa menumpas kejahatan apa enggak ya? Apa cuma nama doang? Masya Allah, unik-unik banget ini namanya. Lucu banget. Pasti ada historinya. Pasti ada Pasti ada sesuatu, historinya. orang tuanya memberikan nama Iya. pasti yang terbaik untuk anaknya. Nah ini saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Ustadz, apa nih? Ini kadang kita kan dalam memberikan nama seorang anak kita suka bingung nih ya. Iya. Cari referensi dari buku, dari internet, dari mana-mana. Kadang pengen sesuai ini sama, bulan ini misalnya Oke. Agustus pasti jadi Agustina atau Oh, Agus gitu Iya. kan namanya. Nah sebenarnya ini kayak tadi video tadi kan lucu-lucu, pasti ada historinya. Nah menurut Islam ini sebenarnya bagaimana harusnya kita memilih referensi nama yang baik. Nah Iya. ini mohon penjelasannya guru, silakan. Makasih banyak Mikdad. Izin Habib, izin Sasam. Saya mau tanya Mikdad, nama saya siapa? Ustadz Maulana. Bukan nama saya. Bukan, aduh Bukan. ya Allah selama ini Nama berarti kita saya sama-sama. itu adalah Muhammad Nur. Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Oh Mau baik, tahu baik, baik. historinya? Kenapa tuh? Nanti dibahaskan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Wah, muter saya. Masya Allah. Semangat. Saya suka banget semangatnya Cuma nih Masya Allah. Nah, kalau berbicara tentang nama, nama itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena nama itu berkaitan dengan diri seseorang, identitas seseorang. Maka karena nama itu adalah merupakan doa yang berarti kebaikan sebenarnya. Didoakan. Mikdad seorang sahabat Nabi yang ada di perang Badar. Suaranya mirip banget suara kuda. Itu siapa? Suara apa itu? Kuda. Itu suara saya. Oh iya. Ya. Itu ternyata adalah semoga orang tuanya Mikdad membayangkan bahwa ini akan menjadi seorang sahabat Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau nama saya Muhammad Nur. Muhammad Nur. Saya pernah tanya, kenapa nama saya Muhammad Nur? Kata orang tua saya, karena supaya kau menjadi ustadz. Oh. Karena ada ulama besar di Makassar, Andre Guruta, Alalama Nasirus Sunnah, namanya Kiai Haji Muhammad Nur. Waduh Masya Allah Jadi terkabul berarti. saya ada 13 bersaudara. 13 bersaudara. Rata-rata nama-nama ulama semua. Waduh Masya Allah. Ahmad Bone, Guruta Kiai Haji Ahmad Bone.
Abdul Qadir Halik, itu ada semuanya. Jadi Sasam Iya, Ustaz. namanya, Yang sama dengan Ustaz itu nama Bapak. oh gitu. Oh, iya. Karena sejarahnya juga sama. Oh gitu. Nama Masya Allah. nama saya Muhammad Nur. Nama bapaknya Sasam Muhammad Nur juga. Makanya saya sering dikira anaknya Ustaz Maulana. Iya. iya, Waktu iya, di iya. Makassar itu dikira selalu anak-anakku. Masya Akhirnya doanya dikabulkan. Jadi Masya anakku di Allah. sini. Betul, dijabah alhamdulillah Pertanyaannya, ya. mau nggak dia mengaku saya bapaknya? Maulah Ustaz, bapaknya hebat gini. Dan ingat, ketika kita memberi nama, jadikan itu adalah doa. Lihat, doa. Dan jadikan ini ada identitas sesuatu yang menggambarkan. Karena nanti kelak dari kemudian akan dipanggil dengan nama tersebut. Kebayang nggak kalau kita namanya Muhammad? Silakan masuk ke surga. Oh, saya duluan. Masya Allah. Mas juga, aku kan Muhammad Enak juga banget. nama saya. Iya. Nah, ada Fatimah, putrinya Nabi. Datanglah orang masuk surga, namanya Fatimah. Wah, kata malaikat, bukan Fatimah kamu, Fatimah putrinya Nabi. Kata Allah, biar aja, sudah terlanjur masuk. Masa Kan ditarik enak, kan? lagi ya. Betul, Maka betul, betul. menghindari nama-nama yang dibenci oleh Allah. Sesuatu yang dilaknat. Aduh, memang sih ada dalam Al-Quran. Betul. Tapi kan namanya, maaf. Jahanam, ya Allah Jahanam. Kan udah enak. Jadi lihat juga arti di balik nama tersebut. Dan yang paling penting juga harus dipikirkan. Jangan sampai, mohon izin, jadi nama adalah doa. Ambil nama yang, hindari nama yang dibenci oleh Allah atau yang dilaknat. Yang ketiga, jangan sampai namanya diperolok-olokkan. Hati-hati, aduh ya Allah. Contoh kasus tadi di awal-awal mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita. Kasihan juga, jadi jangan sampai anak kita diejek atas namanya. Makanya dan bagi Allah adalah nama-nama yang terbaik. Jadi mintalah kepada mereka olehmu dan tinggalkanlah rombongan orang-orang yang melakukan penyimpangan tentang nama-namanya. Dan mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 dijelaskan tentang bagaimana kita harus memberikan nama yang terbaik. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu Kalau- penting juga ya kita mencari tahu dulu artinya Iya. apa. Jangan-jangan Iya. memang ada di Al-Quran tapi Iya. penafsirannya dan artinya negatif juga kurang Kayak baik. Habib Usman. Usman itu kan sahabat Nabi. Betul. Menantu Nabi yang memiliki Aduh. dua cahaya. Masya Karena Allah. dua putri Nabi Dinikahkan. dinikah. Aduh, Masya Allah namanya Berarti bagus banget. pas banget ya. Sahabat Nabi yang kaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan punya dua cahaya. Udah itu udah punya dua berarti cahaya kan. betapa pentingnya Dua sebuah anak nama. perempuan. Aduh anak perempuan. Ntar nambah Masya lagi. Allah. Nah pas banget nih sekarang saya mau ke Habib. Beb, Boleh. Alfon Beb. Ini kan seorang bayi begitu lahir ke dunia. Iya. Biasanya kita pernah mendengar gitu ya. Yang berhak memberikan nama itu adalah ayahnya. Nah ini pengen tanya nih kita semua jemaah. Kenapa sih yang paling berhak memberikan nama itu ayahnya gitu. Padahal kan istri juga aduh aku juga pengen padahal nih aku ada ide nama bagus juga nih. Nah lalu mohon maaf nih kalau ada kondisinya bayi itu tidak memiliki ayah itu bagaimana Bib? Mohon Ini menarik. penjelasannya. Ya. Masya Allah. Sekarang. Sekarang Bib kalau besok udah pada nungguin jamaahnya nggak Ya, sabar. akhir Afwan Kang Midat, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyati wa ahlul baiti wa ansari wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala insyaallah berikan kita keberkahan dunia akhirat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk suaminya, istrinya, anak-anaknya dan keluarganya. Insyaallah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Amin ya Allah ya Rabbal alamin. yang paling berhak memberikan nama kepada anak adalah yang pertama ayahnya. Yang pertama itu adalah ayahnya. Ayahnya. Dan yang kedua adalah ibunya. Yang ketiga adalah bapak dari bapaknya, kakeknya. Yang keempat adalah neneknya dari, oh bukan nenek, bapaknya dari ibunya. Nih nonton mesti perhatiin, jangan sembarangan nonton juga. Nonton yang bermanfaat dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapaknya, ibunya, kakeknya. Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kalau misalnya nggak ada juga, neneknya dari pihak siapa?
pihak bapaknya, neneknya dari pihak ibunya. Kalau misalnya nggak ada, cari orang yang alim, orang yang soleh. Insya Allah bisa dikasih nama yang sesuai dengan nama-nama yang tadi tuh. Mikdad Ad-Dausi, Masya Allah. Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Muhammad Nur Maulana, Ustadz Syamsuddin Nur, kan? Masya Allah. Masya Allah. Itu nama-nama yang berkah. Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitab Tuhfatul Maudud, memberi nama anak adalah hak daripada bapak, bukan ibu, tapi bapaknya. Ini nggak ada perbedaan di dalam masyarakat. Dan jika kedua pendapat tersebut, bapaknya pengen nama si A, ibunya pengen nama B, ikuti daripada bapaknya, karena bapak lebih berhak. Apabila bapaknya nggak ada, sudah meninggal dunia, berarti jatuhlah terhadap ibunya. Terus misalkan bapaknya nggak ada nih, entah kabur kemana gitu kan. Ya ada kan yang namanya yang suka kabur-kaburan tuh, apa tuh namanya itu? Betul. Nah itulah Hilang di pokoknya. telan bumi gitu ya. Kabur pokoknya hilang, akhirnya dia ngandung, dia punya anak. Siapa yang berhak? Yang berhak adalah ibunya. Ibunya yang berhak untuk memberikan nama anaknya. Kalau misalkan bapaknya, mohon maaf misalkan terjadi sebuah hal yang gak baik, bapaknya gak benar atau gimana pun juga, carilah seorang, misalkan ibunya gak mampu memberikan nama, carilah seorang yang alim, orang yang soleh untuk memberikan namanya. Sehingga apa? Menjadikan anak tersebut anak yang soleh ataupun soleha mengikuti ulama-ulama yang ada pada zaman dahulunya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman ini, falamma wada'ataha, takala istri Imran itu melahirkan, qalat Rabbi, dia berkata kepada Tuhannya, ya Allah, inni wada'tuha untha, aku melahirkan anak perempuan, wallahu alam bima wada'at. Sungguhnya Allah mengetahui daripada kelahiran yang aku terjadi pada saat sekarang ini. Walaysa dzakaru kal unsa. Ya Allah, beda antara laki-laki dan perempuan. Karena apa? Istri Imran ini bernazar. Kalau misalkan punya anak, ditaruhlah tempat anak tersebut di mihrab. Dan nazar ini harus dilakukan. Bingung. Ini beda nih antara anak laki-laki dan perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Gak apa-apa deh, aku serahin ke mihrab, aku taruh di tempat tersebut. Dan aku memberikan nama siapa? Maryam. Jadi ibunya mempunyai hak untuk memberikan nama apabila bapaknya nggak ada. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi sudah jelas nih. Nah ini bicara soal anak nih. Alhamdulillah, ini pas banget nih. Ya. Kayaknya ada yang senyum-senyum aja itu di ujung nih. Ya nggak sih? Kira-kira bulan berapa lahir? Masya Allah. Bulan Ramadan kayaknya. Ustaz. Bulan Aduh, Ramadan. Masya Allah, indah banget ya. Kayak lahir. saya dong, kok saya semua ya ceritanya? Kok berkaitan terus sama Ustadz Maulana ya dari Kan tadi? saya kan lahirnya di awal Ramadan. Iya, nah ini gimana nih Ustadz Syam? Kira-kira Iya. nanti ketika anak tercintanya sudah lahir, udah ada belum sih referensi nama yang terbaik untuk anaknya? Atau kita juga jamaah pengen tahu sebenarnya kapan sih untuk seorang ayah atau keluarga mempersiapkan nama bagi calon buah hatinya? Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib Utsman, Tafadhol, Mas Ustaz. Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang kami pinjam namanya, yang kami insya Allah akan memberikan nama-namanya kepada keturunan-keturunan kami dan berharap kepada Allah semoga kita semua bersifat berakhlak dan alim seperti para alimul alamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka dalam sebuah riwayat baginda Nabi SAW menyampaikan bahwasanya anak itu seorang bayi yang terlahir itu tergadai sampai diakikahkan. Jikalau anak laki-laki biasanya kita 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian ada lagi sunnahnya, dicukurlah bulu-bulunya atau rambutnya, kemudian ditimbang. Timbangannya itu ditukar dengan emas. Kemudian pada saat itu di hari ke-7 sudah diakikahkan, berarti selesai tergadai dan pada hari itu pula diberikan namanya. Berarti sunnah yang pertama memberikan nama kepada anak adalah pada hari ke-7 kelahirannya. Kalau kita biasanya belum lahir udah ada gitu ya. Betul. Ternyata sunnah yang pertama itu udah lahir hari ke-7 biasanya baru dikasih namanya. Cuman kalau mikirin namanya jauh sebelumnya udah boleh. Bahkan para ulama kita mengingatkan 25 tahun sebelum anak lahir itu kita udah memikirkan bagaimana anak kita nanti. Artinya kita bapaknya menjadi baik, ibunya berusaha menjadi baik supaya keturunannya juga menjadi baik termasuk yang namanya memberikan nama yang terbaik. Yang kedua, dalil yang kedua adalah ketika
ketika ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi SAW lalu mengatakan bahwa kuberikan nama anakku Ibrahim. Lahir semalam kuberikan nama anakku Ibrahim. Apakah boleh? Maka Nabi SAW mengatakan baik untuk namanya. Berarti boleh memberikan nama di hari lahirnya juga. Tadi hari ke-7, yang kedua hari lahirnya. Yang ketiga sebenarnya sebelum lahir pun dalam Al-Quran dicontohkan. Ya, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam sudah nggak putus asa sih, cuman ya udahlah, udah umur segini gitu ya. Kemudian divonis mandul dua-duanya, suami istri. Nabi Zakaria alaihissalam bersama dengan istrinya. Tapi ternyata Allah kasih kabar gembira. Inna nubasyiruka bigulam. Kami memberikan kabar gembira kepadamu tentang seorang anak laki-laki. Langsung Allah kasih juga namanya. Ismuhu Yahya. Maka diberikan nama Yahya. Maka subhanallah berarti jauh sebelum kelahirannya juga boleh kita sudah memikirkan. Siapa sih nama anaknya, tiba-tiba lagi baca kitab. Ada nama keren. Wah, Syekh Zarekli. Kenapa nih ada nama ulama seperti ini? Boleh gitu kan. Kita misalnya lagi baca kitab, misalnya dapat nama seorang Imam Al-Ghazali atau misalnya Imam Zamakhsyari. Wah keren banget nih. Kayaknya keren ya namanya ya. Kayaknya gaul tapi Islami gitu ya. Betul, Cuman betul. jangan sampai yang memberatkan lidah orang tua kita misalnya atau lidah kakeknya. Ntar jadi berubah ya. Ntar jadi berubah penyebutannya, akhirnya berubah arti namanya. Begitu pula dengan nama panggilan gitu ya. Misalnya Aisyah ya panggilan Uwais misalnya. Ya gitu. Jadi Masya ada Allah. keindahan-keindahan dalam bernama. Waduh, ini tadi sebenarnya secara nggak langsung Ustaznya udah ngasih sedikit bocoran nih buat nama-nama yang keren-keren semua ya, Masya Allah. Nah ini tapi saya pengen tanya nih, dari tadi soalnya Ustadz Maulana nih kayaknya pengen ngasih ide. Coba Ustadz Maulana kira-kira ada nggak Waduh. referensi kalau misalnya Ustadz Syam nanti punya anak. Dek matona berarti kakak baca ramai denre. Pak Purani dalam denre ya ro peri aring asing anak itu tamatuan apa? Masa nataan matagi. Tania sih itu ini matagi ro. Harusnya tamatuan. Aduh, tenang. Habib denre cara mana? Aku sih ngenajan cara mana Habib? Ustadz Maulana Abi mah tengartos. Aduh kasihan itu jamaah nu di bumi ke tengararartoseun ya. Pokoknya jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Aku elu nih sebetuan. Aduh tengartos.